membahas mengenai pembentukan karakter dan membangun kesehatan mental di masa pandemi. Apalagi teman-teman di sini sudah beralih dari siswa menjadi mahasiswa. Nah, sebelum kita serahkan ke pemateri kita yang luar biasa, saya selaku moderator mohon izin dahulu untuk membacakan CV beliau. Boleh di-share screen? Nama beliau adalah Dr. Yunias Setiawati SPKJ. Beliau merupakan spesialis kejiwaan. Alamat beliau, alamat email dan nomor HP, barangkali teman-teman ada yang ingin berkomunikasi dengan beliau, yaitu alamat email yunias.setiawati@gmail.com, nomor HP beliau 089955788002. Alamat kantor beliau di RSUD Dr. Sutomo, Jalan Maijen Profesor Dr. Mustopo, nomor 6/8 Surabaya. Dan mata kuliah yang beliau ampu ada banyak sekali teman-teman. Salah satunya adalah psikiatri anak dan remaja di S1 kedokteran. Dan untuk riwayat pendidikan beliau dari S1 hingga S3 luar biasa sekali teman-teman. Yang pertama S1 di Universitas Brawijaya, pendidikan dokter. Lalu S2 Universitas Airlangga, ilmu kedokteran jiwa. Lalu S2 konsultan di Universitas Airlangga, ilmu kedokteran jiwa konsultan anak dan remaja. Dan S3 beliau yaitu di Universitas Airlangga, kesehatan masyarakat. Dan beliau juga banyak sekali memiliki pengalaman penelitian, salah satunya pada tahun 2020 dengan judul penelitian Kecemasan dan Resiliensi Nakes di era COVID-19. Selain itu, beliau juga punya banyak sekali pengalaman dalam pengabdian masyarakat, publikasi artikel ilmiah dan jurnal, teman-teman bisa baca. Ini kalau misalnya saya baca bisa sampai besok mungkin ya, saking luar biasanya pemateri kita hari ini. Lalu juga ada capaian beliau dalam pemakalan seminar ilmiah, dalam proceeding, dan masih banyak lagi. Dan yang terakhir, untuk prestasi beliau, yaitu di tahun 2019, meraih juara Best Poster ASCAPAP di Chiang Mai. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah via virtual, boleh dikasih reaksinya, dan penuh semangat kepada yang terhormat. Ini dia pemateri kita, Ibu Dr. Yunias Setiawati, SPKJ, disilahkan. Selamat pagi, Bu. Baik, terima kasih Bu Moderator, Mbak Nur Kamila ya, yang sangat interaktif ya. Selamat datang adik-adik di kampus yang baru ya. Saya izin share screen ya. Baik Ibu, silakan. Baik, selamat pagi adik-adik ya. Salam semangat begitu ya. Walaupun kuliah daring tapi tetap harus semangat ya. Seperti kakak kelasnya Mbak Nur Kamila. Selamat pagi, salam kenal untuk adik-adik semuanya ya. Nah, ini merupakan kesempatan yang membahagiakan di mana saya bisa ini ya mendapat kesempatan walaupun jauh tapi bisa berinteraksi dengan adik-adik semuanya. Adapun materi yang diberikan kepada saya yaitu pembentukan karakter dan bagaimana membangun kesehatan mental. Memang betul karena selama ini yang difokuskan adalah kesehatan fisik semata. Padahal kesehatan mental itu sangat penting untuk keberhasilan kita semua, ya. Nah, kurikulum vitae tadi sudah dibacakan ya. Saya dosen di Universitas Airlangga Surabaya. Untuk outline yang akan saya sampaikan yaitu latar belakang, yang kedua batasan, yang ketiga permasalahan yang kita hadapi bersama dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa ini ya eksis dari semester 1 sampai akhir. Nah, seperti kita ketahui bersama ya,
pandemi COVID-19 itu yang awalnya itu kan bulan Desember ya di Wuhan. Kemudian bulan Januari, Februari itu saya masih ke Samarinda, terus lagi ke Buntang. Ini belum tahu kalau akan terjadi pandemi COVID-19 ya. Adik-adik mungkin saat itu juga lagi jalan-jalan kemana ya. Ternyata pandemi COVID itu berkepanjangan sampai dengan sekarang. Bahkan semakin lama semakin banyak variannya. Tentunya kondisi ini berdampak pada kesehatan tidak hanya fisik saja ya. Dimana kita kalau flu sedikit sudah takut terpapar COVID, begitu ya. Juga kesehatan mental, karena kita setiap hari buka WhatsApp, ya, di Facebook itu berita-berita kematian. Bahkan kehilangannya kalau dulu kita mungkin orang di luar negeri lah, sekarang ini kehilangannya yaitu orang-orang yang paling dekat ya, bahkan orang tua, ya, saudara, teman-teman, yang itu membuat kita sedih. Dan juga lingkungan sosial kita nih, yang kita biasanya guyup ya, kalau di Samarinda itu mungkin menyenangkan ya, bisa jalan-jalan, terus tempat wisatanya bagus-bagus ya, kita bisa kuliner, nah itu enggak bisa lagi. Juga dampak ekonomi bagi orang yang bekerja, maka jam pekerjaannya itu biasanya menjadi turun ya, walaupun WFH, tetapi tugas-tugas semakin banyak. Nah, dan uang-uang lembur itu tidak didapat karena dinasti rumah, begitu ya. Nah, bagaimana dengan anak dan remaja? Anak-anak dan remaja itu merupakan komponen yang paling rentan terhadap stresor. Karena apa? Karena adik-adik ini ya, remaja, perlu memang untuk bersosialisasi dengan teman-teman, ya, ingin kuliah di tempat baru, gimana sih dosen-dosen ini, bagaimana mengajarnya, bagaimana suasana tempat kuliahnya. Nah itu adik-adik tidak bisa melakukan sehingga stresornya itu berkepanjangan. Maka hal ini dapat menyebabkan gangguan fisik dan mental, ya. Berikutnya. Nah, siapa sih yang disebut remaja? Remaja itu menurut WHO yaitu bila usianya 10 sampai 19 tahun. Tetapi kalau BKKBN dikatakan 10 sampai 24 tahun dan semua yang belum menikah. Kalau berdasarkan Permenkes RI nomor 25 tahun 2014, maka remaja awal itu dimulai usia 10 tahun dan remaja akhir 18 tahun. Nah, jadi adik-adik ini masuk kelompok remaja akhir. Di mana kelompok remaja akhir itu cukup banyak. Jumlahnya sekitar 18% di dunia ini. Nah, sensus penduduk tahun 2010 tentunya sekarang bertambah lagi ya. Banyak sekali, yaitu 43,5 juta jiwa. Nah, saya akan mendapat kesempatan untuk bagaimana membangun karakter gitu ya. Apa yang disebut karakter itu? Di sini memang banyak sekali batasan mengenai karakter. Tapi saya mengambil yang ini ya, yang dari Ditjen Mendikbudrismen, yaitu di sini karena sesuai dengan adik-adik ya, sesuai dengan Kementerian Pendidikan Nasional. Yaitu karakter itu yaitu cara berpikir. Bagaimana adik berpikir dan berperilaku. Seperti kita ketahui ya, pola pikir itu mempengaruhi perasaan kita dan mempengaruhi perilaku kita. Dan semuanya ini menjadi ciri khas masing-masing individu. Bagaimana individu yang baik? Individu yang baik itu yang bisa mengendalikan pikiran, perasaan, emosi, dan perilakunya. Ya. Jadi ketika pikiran negatif itu muncul, perasaan negatif muncul, diharapkan remaja-remaja ini bisa mengendalikan perilakunya dengan baik dan benar.
Apakah kesehatan mental itu? Nah, rupanya kesehatan mental itu juga ada ya dalam undang-undang tahun 36, nomor 36 tahun 2009 ya. Kesehatan mental itu ternyata merupakan hak asasi setiap manusia, meliputi kesehatan fisik, mental, dan spiritual. Ya. Kalau agama itu kan berdasarkan apa yang kita anut. Kalau spiritual itu lebih luas lagi, yaitu juga agama, budaya, pendidikan, ekonomi, lingkungan kita. Jadi secara menyeluruh gitu ya. Bagaimana kita berinteraksi dengan keluarga, dengan sanak saudara, dengan lingkungan, ya, beribadah, bekerja, bersekolah, berdoa itu harus secara menyeluruh, harus baik artinya ya. Nah, kesehatan mental yang baik itu yang bagaimana? Yang kita relatif dari kecemasan dan stresor ya, seperti ditampilkan dari gambar ini ya, di sebelah kanan ini. Nah, di mana orang itu merasakan sejahtera, ya, bebas dalam konflik, baik dari diri sendiri maupun dari luar. Gitu. Itu yang disebut dengan sehat mental. Nah, jelas ya. Nah, kenapa kesehatan mental itu perlu? Karena seperti dalam istilah mens sana in corpore sano, jadi kesehatan itu tidak melulu kesehatan fisik ya, juga kesehatan jiwa kita. Nah, jadi kita dengan berolahraga, makan makanan yang teratur, ya melakukan hobi kita dan senantiasa semangat seperti adik-adik semuanya nih. Nah, ini memang ada teorinya. Salah satunya yaitu menurut teori namanya Erik Erikson. Adik-adik semua ini kan masuk yang adulthood, jadi dewasa muda ya. Nah, ini tugas-tugas perkembangannya adik-adik adalah intimasi dan isolasi. Karena apa? Karena adik-adik ini pada fase ini fase transisi itu dari dewasa muda ya menuju dewasa muda dari remaja akhir. Tentunya kalau remaja itu gejolaknya masih tinggi ya. Kalau ingin apa-apa tuh segera. Kalau menyatakan pendapatnya tuh kadang-kadang terlalu frontal sehingga menyebabkan orang tua tuh kadang aduh kok begini ya anakku ya, bagi orang tua yang nggak siap. Padahal adik-adik itu memang ini ya karena hormonalnya yang ini ya saat ini sedang tinggi gitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Selain adik-adik mendapat tugas belajar ya sejak SD, SMP, SMA, adik-adik itu juga normal loh saat ini berhubungan dengan lawan jenis. Artinya mulai tertarik dengan yang lawan jenis, mulai berpacaran ya. Artinya berpacaran yang sehat ya dengan memperhatikan norma-norma di samping belajar. Karena dengan adik-adik ini yang membina relasi dengan sesama jenis dan lawan jenis, adik-adik nanti kalau bekerja bisa bekerjanya itu baik ya. Nah, pada saat ini fase intimasi ini adik-adik harus bisa bekerja sama dengan orang lain. Artinya dalam kelompok-kelompok kecil gitu ya. Yang menjadi perhatian kita bersama kan saat ini kondisi pandemi. Adik-adik tidak bisa berrelasi langsung dengan teman-teman dan dengan dosen ya, jadi tidak bisa secara langsung karena mengingat kondisi ini ya kegawatan memang ya, di mana kasus COVID ini kan masih sangat tinggi. Bahkan adik-adik ini ya tugasnya banyak karena harus menjadi ini apa namanya role model ya, jadi role model mahasiswa yang baik untuk lingkungan. Fase-fase ini harus adik-adik lewati dengan baik. Monggo yang bergaul tetap bergaul, ya belajar tetap belajar. Bagaimana caranya nanti diterangkan pada slide berikut. Karena apa? Kalau adik-adik ini tidak melewati fase ini dengan baik, maka adik-adik nanti akan jatuh ke dalam kondisi cemas, depresi, terkucil, dan prestasi sekolahnya tentu saja akan buruk. Ya. Nah, apa dampak penutupan sekolah atau kampus?
ya kan? Sekolah itu kan sebagai sarana belajar dan bermain. Ingat ya, bermain itu bukan hanya petak umpet saja ya, artinya bersosialisasi dengan teman, olahraga itu kan juga bermain ya. Karena itu meningkatkan neurotransmitter untuk konsentrasi bagi kita semua. Nah, karena kita semua tidak bisa ke kampus, maka kita kadang merasa terisolasi, terasing ya, males gitu. Kalau setiap hari harus terpapar di Zoom begini kan kurang gerak ya. Nah, menyebabkan adik-adik itu rentan mengalami gangguan mental ya. Gangguan mental itu tidak hanya yang berat aja loh, yang cemas, panik, obsesif kompulsif, depresi itu juga masuk dalam kelompok gangguan mental. Pembelajaran daring itu dilakukan memang sejak Maret 2020. Nah, bayangin sekarang sudah berlangsung 1 tahun lebih ya. Itu menimbulkan yang awalnya itu awal tahun ini kita sudah agak gembira ya. Ini mudah-mudahan COVID-nya tuh habis. Juli mau belajar yang luring ternyata nggak jadi. Menambah stresor kita semua. Memang pembelajaran daring itu beda ya. Karena kita mengandalkan perangkat komputer dan jaringan internet. Belum juga kalau pembagian waktu misalnya ya WIB, WIT gitu ya. Nah, kan kita juga kadang bingung begitu ya. Nah, di sini adik-adik harus ini ya membantu dosen-dosen itu. Gimana untuk supaya strategi belajar mengajar itu bisa aktif gitu ya, bisa berjalan dengan baik ya. Nah, misalnya dengan membagi dengan kelas yang kecil-kecil begitu ya. Atau melakukan ini ya diskusi interaktif antar mahasiswa ya di luar tugas-tugas sekolah. Itu kan bisa ya. Misalnya melakukan role play. Itu bisa. Jadi adik-adik tetap semangat walaupun dengan metode virtual, tetapi kalau melakukan role play ya permainan-permainan yang menarik itu bisa dilakukan dan akan menambah semangat belajar adik-adik semuanya. Pembelajaran daring bisa dilakukan secara bersamaan ya. Nah, kalau tidak bersamaan misalnya lewat email itu kan enggak bersamaan enggaknya ya. Kalau bersamaan misalnya WhatsApp itu saling balas membalas gitu ya. Messenger, dan lain-lain ya, video itu juga bisa. Monggo adik-adik bisa membuat video misalnya promosi kesehatan itu juga sangat bagus ya. Kelemahannya memang apa? Kita tidak bisa mewakili emosi ya. Makanya tadi Mbak Nur Halimah tadi bagus ya, dia dengan semangat selamat pagi, salam semangat sehingga kita ini ya menjadi hidup gitu ya, seolah-olah dekat dengan Mbak Nur padahal jauh kan ya. Ya. Nah, kalau kita ini tidak dibuat suasananya nyaman, maka penerima informasi kadang juga bingung ya kalau bicaranya monoton, kuliah seperti klasikal itu tidak menarik ya, konsentrasinya menjadi kurang. Nah, jadi sekarang dosen-dosen itu bagus banyak tugas-tugas sehingga adik-adik itu juga yang ini menyampaikan materi tidak hanya dosennya saja, gitu ya, untuk menanggulangi kelemahan ini. Nah, dalam kondisi pandemi COVID, kita tentu saja rentan menghadapi stres. Sumber stresor itu apa saja adik-adik? Yaitu frustasi. Frustasi itu hambatan dalam mencapai tujuan. Ya, misalnya adik-adik mau mengikuti belum sampai ujian deh webinar ini, tetapi jaringannya lemot, jadi frustasi. Ya, 2, konflik. Misalnya adik-adik itu mau ujian, tetapi di sisi lain adik-adik juga ada tugas
tatap muka dengan dosen, walaupun dengan daring ya. Nah, itu dua hal yang bersamaan, yang sama-sama penting gitu ya. Atau yang tiga, tekanan ya. Tekanan bisa dari diri sendiri atau dari luar. Yang keempat yaitu krisis dalam menghadapi kehidupan. Misalnya ya, krisis itu kan saat sekarang masa akhir, besok menghadapi dewasa awal, itu adik-adik itu menghadapi krisis. Gimana ya berperan ya. Ini rasanya kok masih anak-anak, masih remaja, tetapi di sisi lain adik-adik dituntut untuk menjadi pribadi yang dewasa. Itu namanya krisis. Nah, stresor itu pada remaja akhir, adik-adik bisa berdampak kesehatan fisik. Yo, siapa yang sering mengeluh, aduh sakit kepala, pusing ya, kalau bahasa Jawanya cepot-cepot, kalau di sana apa ya, itu ya rasanya tegang gitu mungkin ya, pening gitu. Nah, sakit perut ini paling banyak katanya gastritis, yang GERD padahal akibat stresor. Atau nafsu makannya berlebihan atau menurun, terus merasa malas, nggak semangat, gitu ya. Nah, kalau psikologisnya terjadi perubahan mood, jadi mudah marah, mudah tersinggung, sulit tidur, ya, selalu ketakutan, ya, mengeluh sedih, ya. Kalau depresi itu kan rasanya sedih, tidak bersemangat, hilang minat, begitu ya. Cemas. Nah, cemas itu adalah hal yang wajar kalau kita menghadapi suatu ujian atau tantangan, tetapi menjadi abnormal apabila mengganggu aktivitas sosial kita, belajar kita terganggu ya, mengganggu tidur kita. Nah, itu namanya gangguan kecemasan. Nah, akibat kondisi fisik dan psikis yang tidak sehat tadi menimbulkan gangguan perilaku, yaitu mudah marah, sulit tidur, ya, banyak yang tidur siang kebanyakan atau tidak bisa tidur sama sekali, senantiasa gelisah, tidak bisa konsentrasi, ya, tidak mau mengerjakan tugas, bahkan awas, hati-hati, sekarang ada beberapa remaja yang menggunakan alkohol, nafsa, sabu, ya, ada ide-ide bunuh diri, self-harm itu ya, yang mengiris, menyilet, ya, itu juga cukup banyak ya. Nah, rupanya tidak hanya di sini loh adik-adik, di luar negeri juga banyak kasus seperti ini. Kenapa terjadi seperti ini? Nah, karena dipicu masalah stabilitas keuangan, ya, atau adanya kehilangan orang-orang yang dicintai, ya, terhambatnya hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, perawatan kesehatan, seperti kita ketahui beberapa minggu yang lalu sangat sukar kita untuk mencapai rumah sakit, karena rumah sakit itu penuh, bahkan puskesmas itu juga overload, ya. Dan kita mau melakukan sosialisasi juga sulit, hubungan masyarakat juga kurang ya, kadang-kadang adik-adik sudah memakai masker, tetapi banyak yang tidak percaya terhadap COVID. Nah, ini nanti tugasnya adik-adik ya, untuk promosi kesehatan ya, tidak fisik saja dan juga mental, supaya mendukung program pemerintah dalam ini ya, menanggulangi program COVID ini ya. Tidak percaya masyarakat ini, kalau ini di COVID-kan begitu ya, padahal memang benar-benar ada. Ini tantangan kita semua yang menyebabkan stresor bagi adik-adik khususnya karena era remaja. Nah, gimana sih wong stres kok bisa berhubungan dengan penyakit-penyakit fisik? Nah, rupanya stres itu memengaruhi fungsi-fungsi hormonal di otak kita. Dan bagian otak yang namanya amigdala, di mana itu mengatur fungsi emosi, rasa takut, cemas, berlebihan itu akibat amigdala yang berlebihan, ya. Terus sehingga ini yang bagian depan korteks prefrontalis, di mana itu fungsinya untuk mengambil keputusan,
untuk berinisiasi, untuk menimbulkan rasa gembira itu menjadi off karena amigdalanya itu aktif. Nah, amigdala yang aktif tadi akibat stresor yang berlebihan juga akan meningkatkan produksi kortisol. Kortisol ini yaitu hormon stres. Nah, hormon stres yang berlebihan juga akan memengaruhi kesehatan kita. Sehingga timbul gangguan penyakit metabolik, misalnya diabetes mellitus, penyakit hiperkolesterolemia, ya, hipertensi. Ya, sekarang juga banyak penyakit autoimun, kanker, dan sebagainya. Nah, hal ini merupakan tantangan kita bersama, gitu ya. Nah, ini tadi seperti yang saya janjikan, yaitu akan saya tayangkan dalam slide berikut, yaitu stres, ya. Stresor itu bisa dan bukan bisa, bahkan sering adik-adik tidak menyadari, ya. Stresor itu munculnya dari dalam dirimu sendiri. Misalnya cita-cita yang terlalu tinggi, ya. Targetnya terlalu kaku. Saya harus lulus misalnya 4 tahun. Oke, itu bagus. Tetapi kita juga harus memperhatikan yang lain, ya, supaya benar-benar bisa tercapai 4 tahun itu, ya. Selain belajar, kita juga bermain lagi. Kalau terlalu kaku, belajar terus, akibatnya bisa timbul kecemasan, depresi, karena tegang, ya, karena kita tidak bisa kompromi. Seandainya adik-adik ini dijadwalkan, oh nanti ya presentasi ujian, misalnya ya katakanlah tanggal 10 September. Nah, kemudian saat itu nggak bisa, kan mestinya kalau masih molor 5 hari itu kan nggak apa-apa, ya. Oh, kalau adik-adik bisa menerima dengan oke, itu adik-adik akan tenang. Kalau dengan dongkol, akibatnya kan ketika maju 15 September tidak siap. Nah, artinya jelek ujiannya, seperti itu, ya. Nah, adik-adik juga ini, ya, harus bisa membatasi, ya, keinginan diri sendiri dan kebutuhan lingkungan. Itu harus diperhatikan, ya. Nanti harus bekerja sama dengan teman-temannya, ya. Memang semua ingin lulus tepat waktu, makanya diatur. Jangan nanti satu sama lain tidak rukun, ya, tidak akrab, karena tidak bisa berbagi jadwal dengan baik. Itu bisa menimbulkan stresor, ya. Stresor dari luar misalnya, yang tidak, adik-adik yang tidak biasa membuat jadwal harian, belajarnya hanya ketika terakhir saja atau mengerjakan tugas kurang seminggu, akhirnya stresor dari luar, ya, karena dikejar deadline. Atau tuntutan keluarga, kamu nih anak pertama, harus ranking 1, harus paling hebat di antara keluarga-keluarga yang lain. Atau tuntutan masyarakat sekitarnya. Nah, ini stresor-stresor ini bisa diukur dengan skala stresor Holmes dan Rahim. Kalau jumlahnya 300, itu nanti rentan gangguan-gangguan mental. Nah, yang harus kita ingat bersama bahwa kesehatan itu terpadu, fisik, mental, dan sosial, di mana semuanya itu dipengaruhi oleh genetik kita. Jadi kita tuh ada gennya, dipengaruhi oleh gen, yaitu temperamen. Coba diperhatikan satu persatu, ya. Kita kan beda kan temperamennya. Ada teman kita yang mudah beradaptasi, ada yang sukar beradaptasi, ada yang lambat. Lambat itu artinya, ya, oke, kelihatannya mendengarkan, tetapi ketika dibagi tugas tidak dikerjakan, ya. Kalau yang ini, ya, yang sukar itu misalnya ini dibagi tugas ini protes, dibagi tugas ini protes, itu yang sukar, ya. Terus juga yang kedua pola asuh. Pola asuh itu ada yang baik, ada yang kurang baik. Yang baik itu yaitu pola asuh yang autoritatif. Jadi antara hak dan kewajiban itu seimbang. Nah, yang tidak baik yaitu otoritarian. Di mana tuntutannya tinggi tetapi penghargaannya itu rendah. Atau pola asuh yang ketiga yang terlalu dimanjakan, overprotective, submissive. Kalau terlalu dimanjakan maka anak itu akan manja dan menuntut banyak ke lingkungan, ya.
Atau overprotective dominan, itu banyak peraturan-peraturan nggak dijelasin sehingga anaknya bingung, gitu ya. Nah, kalau remaja itu yang paling berperan yaitu lingkungan. Lingkungannya ini makanya adik-adik ini mendapat kesempatan yang sangat bagus ya, bisa bergabung di universitas yang sangat baik dengan dosen-dosen yang baik, kakak kelas yang baik, sehingga adik-adik nanti diharapkan luarannya itu menjadi lulusan yang terbaik juga. Tepuk tangan untuk adik-adik, begitu kasarnya Mbak Nur tadi ya. Namun kondisi pandemi COVID ini kadang memang menimbulkan perasaan sedih, marah, frustasi, cemas, dan kecewa. Ingat, kondisi kecemasan, frustasi adalah normal apabila berlangsung dalam waktu yang singkat. Ya, kenapa kok normal? Ya karena kalau stresor kan kita mesti merasa sedih. Yang penting adik-adik bagaimana cara menghadapinya. Nah, cara menghadapinya, marilah kita belajar self-talk, ya, bicara kepada diri sendiri. Self-help, membantu diri kita sendiri. Atau kita berkomunikasi dengan orang, tentunya tidak sembarang orang ya, yang bisa dipercaya. Ya. Nah, kalau kondisinya itu sudah tidak wajar, marah-marah terus-menerus, gangguan tidur, ya, tugasnya tidak dikerjakan, ya, mulai timbul suara-suara yang tidak normal, maka seyogyanya konsultasi ke psikolog klinis atau ke psikiater, gitu ya. Kalau kesehatan fisiknya yang terganggu, ya ke dokter-dokter kesehatan klinis. Nah, gimana sih tanda-tanda atau gejala yang harus diwaspadai? Kalau keluhannya ini terus-menerus lebih dari 1 bulan, sakit perut, pusing, ya, mual, muntah, gitu ya, atau mulai menarik diri. Nah, kalau kadang-kadang kan karena lelah nggak apa-apa 1-2 hari. Tapi ini berhari-hari mengurung diri di kamar. Panggil makan sama orang tuanya nggak mau. Ya. WA temannya nggak bales. Gitu ya. Itu hati-hati. Ya. Atau kalau mengkritik, aku ini jelek, aku ini tidak bermanfaat. Untuk apa saya ini hidup di dunia ya? Sehingga timbul ide-ide self-harm. Atau ada gangguan tidur, kecemasan, dan depresi, itu harus segera konsultasi. Ya. Di balik kesukaran, tentunya ada kemudahan yang diciptakan di dalamnya. Kita harus bersyukur ya, di era pandemi COVID-19 ini, kita, ya, walaupun kita takut, tetapi kita bisa memperoleh berita-berita, begitu ya, yang baru. Kita juga bisa ini ya, mendapatkan jurnal-jurnal atau metode-metode yang pendidikan yang bagus ya. Kalau dulu hanya Zoom saja, sekarang karena ada Webex dan sebagainya, gitu ya. Jadi di situ bisa memicu percepatan transformasi pendidikan, ya. Dan ada kan aplikasi belajar online free juga ya, webinar-webinar juga banyak yang free. Jadi kita bisa memunculkan kreativitas tanpa batas. Di mana kita bisa melakukan kolaborasi orang tua, guru, dosen, dan mahasiswa dan masyarakat. Ya, juga kita bisa menerapkan ilmu untuk membangun mental yang positif. Bagaimana supaya kita tetap sehat? Tentu saja kita harus tetap terhubung, tetapi kita merubah pola terhubungnya bukan dengan cara terkumpul-kumpul, tapi dengan cara virtual, gitu ya. Memanfaatkan apa? Teknologi modern, ya. Kembangkanlah hobinya adik-adik. Nah, hobinya kalau yang baik kan bisa dibuat, kalau adik-adik itu bisa membuat YouTube dan ini ya di-share-kan ke masyarakat sehingga bermanfaat, gitu ya. Nah, kalau memang perlu, nah, dan takut ke rumah sakit itu bisa
melakukan telekonsul. Adik-adik bisa melakukan relaksasi setiap saat ya. Relaksasi itu melatih nafas kita. Coba dilakukan ya. Tarik nafas gitu ya. 6 hitungan, ditahan 6 hitungan. Kemudian lepaskan pelan-pelan lewat mulut. Anda akan merasa rileks. Atau melakukan mindfulness, artinya pikirkan yang sekarang, saat ini. Lupakanlah, maafkanlah, gitu ya. Lupakanlah peristiwa yang menjengkelkan kamu. Maafkanlah orang-orang, ya, orang tua, saudara, teman-teman yang membuat jengkel. Dan pikirkanlah ke depan hal-hal yang positif. Dan adik-adik bisa melakukan olahraga. Tentunya jangan yang di luar rumah ya, olahraga sekarang kan banyak gitu ya, yang bisa dilakukan di dalam rumah. Misalnya yang lewat YouTube itu juga banyak olahraga yang menarik. Saya juga menciptakan senam saniman untuk meningkatkan kreativitas adik-adik semuanya. Nah, yang tak kalah pentingnya yaitu diet seimbang ya adik-adik ya. Jangan lupa makan pagi. Sering adik-adik itu tidak makan pagi karena body image tadi ya, takut gendut. Monggo melakukan hobinya tetap boleh dilakukan. Nah, adik-adik bisa membantu program pemerintah dalam promosi kesehatan fisik dan mental, misalnya buat podcast gitu ya. Terus lewat IG ya, lewat Zoom, YouTube begitu. Jadi saling terhubung gitu ya. Adik-adik juga bisa mempromosikan ini universitasnya begitu ya. Universitasnya memang baik. Jadi teman-teman yang belum dapat kesempatan itu juga tertarik dan menjadi manfaat juga kan untuk kita semuanya. Nah, bagi yang hobi menulis dan untuk memperlancar tugas kuliah Anda, monggo silahkan submit ke jurnal kami ya. Kebetulan saya chief editor di jurnal Psikiatri Surabaya. Ya, di sini ini saya tampilkan linknya ya, jurnaluner.ac.id atau adik-adik bisa ngetik aja di Google ya, Jurnal Psikiatri Surabaya. Begitu nanti sudah keluar linknya ya. Saya ulangi, Jurnal Psikiatri Surabaya ya. Atau ketik link ini. Nah, berita gembiranya yaitu jurnal ini free mulai submit sampai dengan publish dan open access ya. Jadi karya-karya adik-adik nanti bisa dibaca dan bermanfaat oleh orang-orang di seluruh dunia, gitu ya. Nah, ini akan membuat adik-adik itu berpola pikir positif kan ya, menjadi senang, bangga ya, dan juga memperlancar tugas kuliah Anda semuanya ya, dan meningkatkan kerjasama antar fakultas atau universitas. Nah, sekian penyajian dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan monggo lewat WA atau email. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Saya kembalikan ke Mbak Moderator yang cantik, Mbak Nur. Monggo silakan. Oke, baik. Terima kasih, Ibu. Luar biasa banget ya, teman-teman, materinya. Nah, jadi setelah ini, kita akan lanjut terlebih dahulu ke sesi tanya-jawab. Sepertinya dari wajah teman-teman udah banyak banget ya pertanyaan-pertanyaan ya. Saya harapkan teman-teman bisa aktif untuk bertanya. Buat teman-teman yang mau bertanya, bisa langsung raise hand. Nanti saya persilahkan, boleh kenalan dari mana gitu dan pertanyaannya. Wah, banyak sekali, Bu, yang bertanya. Oke, sabar ya. Saya ambil random ya, teman-teman ya. Saya ambil dari yang paling atas. Siapa nih yang saya ambil ya? Ini deh, boleh. Siti Malika Zalzabila. Boleh, silakan.
kenalin dari mana, siapa, dan pertanyaannya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Malika Zalzabila Maharani dengan nama Sakti Populasi dari kelompok Biostatistika. Saya ingin bertanya kepada Ibu Yunia Setiawati, yaitu bagaimana cara kita memberikan pemahaman kepada orang tua tentang pola asuh kepada orang tua yang terlalu mengekang anaknya, baik itu akademik dan lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Siti. Oke, baik Ibu, apakah mau langsung dijawab atau kita tampung dulu pertanyaannya, Bu? Mbak Nur Kamila, atau mau ditampung 3 begitu baru dijawab, saya nurut saja. Oke, baik. Sepertinya kita langsung jawab aja kali Bu ya, supaya baik Ibu, silahkan Ibu. Jadi pertanyaannya dari Siti, gimana caranya memberikan pemahaman kepada orang tua, khususnya orang tua yang dia memiliki pola asuh yang mengekang anaknya gitu Bu ya. Ini kan mungkin sangat-sangat pengen banget gitu ya, karena ditahu sama teman-teman. Boleh Ibu, silahkan. Baik. Terima kasih Mbak Siti Malika ya. Keren ini jurusannya biostatistika. Nanti saya diajarin ya. Statistika itu ini sangat menarik dan nanti harus sekolah terus loh sampai S3 ya. Karena manfaat untuk universitasnya ya, Mbak Nur Kamila. Baik, memang pola asuh ya itu merupakan salah satu hal yang penting dalam mendukung keberhasilan kita ya. Namun di samping pola asuh juga genetik tadi ya dan lingkungan itu sangat berpengaruh. Nah, memang banyak ya adik-adik itu remaja yang bermasalah. Ini tadi bukan Mbak Siti loh yang bermasalah, beliaunya mewakili pertanyaan remaja-remaja pada umumnya ya. Kadang-kadang orang tua tuh memang sangat takut ya, tidak percaya pada anak-anaknya. Nanti kalau kuliah ini dengan siapa ya? Padahal tadi adik-adik kan saya ajarin tugas perkembangan ya, intimasi tadi Dik ya. Selain sekolah juga harus berteman gitu ya. Nah, itu sering kurang dipahami oleh orang tua dan sering menimbulkan kesegaran. Nah, salah satu cara untuk menjembatani hal itu yaitu dengan berkomunikasi. Ya, kalau tidak bisa secara langsung, bangunlah komunikasi lewat keluarganya, ya. Mungkin lewat tantenya ya. Terus ini remaja tersebut juga harus membuktikan dengan prestasi ya. Kalau dibuktikan dengan prestasi maka orang tua itu akan paham dan mengerti. Karena memang benar pertanyaannya itu sangat bagus. Banyak adik-adik itu yang konseling ke kami ya. Karena saya psikiater anak dan remaja. Bahkan untuk kuliah pun tidak boleh sama ibunya, karena ibunya ketakutan di rumah sendirian. Dan nanti kalau anakku kuliah dokter, kalau ada apa-apa, kalau kecelakaan bagaimana ya? Nah itu ibunya yang harus dibawa terapi ya kalau seperti itu. Nah selain dibuktikan dengan tadi ya dengan komunikasi dan dengan prestasi ya, juga mungkin perlu dukungan dari ini dosen-dosennya gitu ya, kalau kegiatan itu ya ada surat tugasnya gitu ya. Atau yang kadang-kadang hal sepele juga kesalahannya adik-adik itu apa? Kalau mau pergi itu tidak, kalau bahasa Jawanya pamitan, kalau bahasa di sana apa? Minta izin itu loh ya. Permisi, Bu, saya mau kuliah misalnya ya, Bu, saya mau pergi dengan teman itu sering tidak di ini ya, tidak ngomong itu loh Dik ya. Nah, itu harus diutarakan. Jadi dengan komunikasi yang baik, dengan prestasi, terus dengan menjalin ini daya dukung yang lain misalnya lewat tante, om, terus dosen-dosennya nanti akan terjalin komunikasi yang baik ya. Jadi orang tua juga bisa belajar loh dari remaja itu ya. Dosen juga banyak belajar dari adik-adik ini. Kemajuan teknologi itu ya. Misalnya kalau kuliah itu loh dibagi room 1 breakout room itu kan yang ngajarin juga adik-adik kan.
Mbak Nur Kamila dulu ngajarin saya, jadi saya agak pintar dikit. Ya nggak paham ya. Oke. Demikian ya Mbak Siti, Malika, terima kasih. Nanti boleh lo disambung lewat WA gitu ya. Oke, monggo. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Luar biasa ya. Semoga menjawab ya, Siti ya. Oke, teman-teman, melihat antusias teman-teman, saya apresiasi. Terima kasih banyak sudah mau bertanya. Tapi mohon maaf lahir batin ya teman-teman, karena kita dibatasi oleh waktu dan teman-teman masih punya banyak rangkaian selanjutnya. Jadi pertanyaannya boleh disimpan dan mungkin barangkali boleh menghubungi langsung ke Ibu ya gitu ya Bu ya. Kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan. Nah, Ibunya open banget nih teman-teman. Jadi silakan teman-teman boleh menghubungi Ibu bila mana ada yang ingin ditanyakan. Terima kasih banyak Ibu sudah mau menjadi pemateri kita di FKM hari ini, luar biasa banget. Semoga harapannya dari materi disampaikan, kita bisa sama-sama untuk menjaga kesehatan secara kompleks gitu kan ya, bukan cuma baik secara fisik tapi juga mental kita, dan terus semangat dan produktif dalam menjalani aktivitas. Terima kasih banyak Ibu sudah mau hadir, dan terima kasih juga teman-teman. Oke, kita boleh foto bersama ya. Boleh Bu foto bersama. Bersama adik-adik. Oke, teman-teman panitia. Pagi senior Pak Irfan Syah Barusin, ini senior saya. Dokter. Mentor saya di FKM. Salam hormat untuk Pak Irfan Syah Barusin. Makasih banyak Bu Dokter atas waktunya. Oke, baik Ibu, kita lanjut ke sesi foto bersama Ibu ya. Mohon teman-teman panitia boleh dipandu ya, saya mungkin pandukan buat, ini ada berapa slide nih kira-kira nih? Ada 7 slide ya. Saya hitung. Slide pertama, boleh senyum yang paling cantik, paling tampan. 3, 2, 1. Oke, baik, slide selanjutnya. 3, 2, 1. Oke. Slide selanjutnya. 3, 2, 1. 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 Slide selanjutnya, ada 2 lagi ya teman-teman, mohon bersabar. 3, 2, 1. Slide terakhir. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman sudah mau tersenyum. Sekali lagi terima kasih Ibu sudah mau jadi pemateri, dan saya selaku moderator pamit undur diri, kurang lebihnya mohon dimaafkan, kurangnya mohon dimaafkan, lebihnya mohon dimanfaatkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih Bu. Izin live. Terima kasih. Selamat pagi Pak Irfan. Salam hormat. Ibu. Makasih banyak Ibu. Setelah ini akan ada penyerahan sertifikat Ibu dari teman-teman panitia. Baik, saya kembalikan ke MC. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Kamil. Antusias dari teman-teman besar sekali. Terlihat banget semangatnya teman-teman mengikuti materi tadi ya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Mimil selaku moderator kita telah memandu penyampaian materi dengan sangat baik dan interaktif, jadinya bawaannya asik nih Kak. Dan tak lupa pula saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu pemateri kita yang telah membagikan informasi yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita melanjutkan rangkaian acara selanjutnya, saya mohon izin untuk memberikan cenderamata kepada pemateri dan moderator yang telah memandu acara kita pada pagi hari ini. Cenderamata pertama akan diberikan kepada Ibu Dr. Yunia Setiawati, SPKJ, selaku pemateri kedua kita pada sesi hari ini. Terima kasih banyak, Ibu. Kayaknya Ibunya sudah keluar deh. Ada kegiatan mungkin. Baik. Saya ganti, terima ya. Selanjutnya, cenderamata kedua akan diberikan kepada Kak Nur Kamila, selaku moderator sesi pemaparan